Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan kami, Pioneer Sario Media Ministry, dalam program Renungan Pagi. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami rindu mendengarkan suara Tuhan pagi ini melalui Renungan Pagi. Kiranya Engkau siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari mendengarkan renungan harian untuk tubuh, pikiran, dan jiwa melalui buku Bugar Selamanya. Renungan harian 17 April 2025 dengan judul Apa yang saya pelajari dari penerbangan 847. Ayat inti diambil dari Matius 5 ayat 44. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Urayanya sebagai berikut. Ayah saya selalu menjadi mentor saya secara spiritual dan dalam aspek kehidupan yang lain. Saat bertumbuh dewasa, saya ingat dia memuji orang lain atas pekerjaan bagus yang mereka lakukan. Saya terutama memperhatikan bahwa dia melakukan ini kepada mereka yang jenis pekerjaannya adalah pelayanan yang seringkali dianggap remeh oleh orang-orang. Satu kali, ayah memuji pramugari yang harus berurusan dengan beberapa penumpang yang memperlakukan wanita itu dengan kasar. Dia sangat bersyukur sehingga dia membuat pengaturan agar ayah saya dapat pindah duduk di kelas 1. Saya mencoba mengikuti teladan ayah saya dan memperlakukan orang lain dengan sopan dan hormat. Tahun lalu saya dan suami beruntung bisa terbang ke suatu tempat liburan. Di salah satu bagian terpanjang penerbangan kami, yaitu sekitar 4 jam, saya duduk di antara suami saya dan seorang wanita bertubuh besar yang batuk tanpa henti. Batuk ini bukan batuk biasa, melainkan terdengar seperti batuk yang bahkan akan membuat perutnya sakit. Di setiap 15 detik, dia terbatuk-batuk. Saya kemudian menjadi sakit secara fisik. Ketika saya menyadari bahwa wanita ini tidak hanya membuat saya sakit, tetapi juga marah, saya mulai berdoa, "Tuhan, tolong hentikan batuk wanita ini." Tetapi batuk itu tetap berlangsung. Lalu sebuah pemikiran muncul di benak saya. Wanita malang ini pasti merasa sengsara juga. Jadi saya mengubah doa saya. "Tuhan, keadaan wanita ini tidak baik. Demi dia, tolonglah agar batuknya berhenti sehingga dia bisa merasa lega dan merasa lebih baik." Tidak lama kemudian, batuknya sedikit mereda dan toleransi saya membaik. Sepanjang penerbangan tersebut, pramugari tahu bahwa saya pasti merasa tidak nyaman duduk di sebelah wanita ini. Tetapi saya selalu sopan dan selalu tersenyum. Di akhir penerbangan, saya tertidur dengan kepala saya di atas bahu suami saya ketika saya merasakan sesuatu diletakkan di pangkuan saya. Ketika saya membuka mata, yang mengejutkan saya, ada sebotol champagne dengan sepotong kain melilitnya. Di sepotong kain itu tertulis pesan, "Terima kasih atas senyum dan sopan santun Anda. Dari American Airlines, penerbangan 847. Sampai saat ini, botol champagne yang belum dibuka itu selalu mengingatkan saya untuk memperlakukan orang dengan hormat dan mendoakan mereka yang membuat orang lain sengsara, karena mereka sendiri mungkin lebih sengsara. Dapatkah Anda memikirkan seseorang yang mengganggu Anda? Mungkin ini waktunya untuk berdoa."
Demikianlah renungan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur atas berkat Tuhan di hari yang indah ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh memberkati kami sepanjang hari ini, dan kiranya berkat Tuhan di hari ini menjadi bagian kami. Kami terus melayani Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan segenap kehidupan kami, keluarga kami, dan semua rencana kami kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.